program studi pendidikan matematika di Universitas PGRI Palembang dengan nomor peserta KKG 2016-9850-662. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja. Selamat menyaksikan.
yang ada di sini berarti garis pertemuannya yang di gambarnya semua titik di atas dalam keadaan diagram. Dimana koordinat masing-masing dari atas. Ini skalanya bebas. Skalanya bebas. Yang penting mewakili. Iya. Terbayang ya. Nanti dari gambar itu kalian bisa lanjut ke nomor yang ketiga. Sama, cuman paling berlawanan arah. Nah ini kira-kira mana? Y ke bawah atau ke samping? Y itu kalau apa? Pencerminan terhadap sumbu Y. Kalau kamu ngaca di sumbu Y, kamunya misalnya yang ini, bayangannya yang mana? Di sini ya? Iya, betul. Kalau X baru ke bawah gitu. Iya betul. Ditulisnya kayak coba deh ini baca dulu. Yang itu XY, maka bayangannya gimana? Iya iya iya. Bayangannya X X, koma buat Bentar, dengerin dulu apa. iya nggak gitu? terus ini tulisannya X gitu biasanya dipakai Iya. itunya Y sama X sama Y. Iya, bayangannya ya. Ini B dan D ini udah ada nih kayaknya ya ya Bu ya. Ini kan ada sumbu X berarti B sama D terus yang H sama E. Boleh. Atau kayak gini Bu, meskipun kalau nggak segaris Iya, kalau nggak segaris kira-kira dia termasuk pencerminan atau enggak? Memenuhi syarat atau enggak? Kalau enggak berarti enggak. berarti kita salah ya. Iya ini sejajar, ini kita nggak sejajar. sama M juga sejajar Enggak. oh dia agak nyerong dikit ya itu kan sejajar ada sumbu X sama B
Oke, koordinatnya berapa? Ini dihitung ya. Iya. Oh, 8. Nanti ke atas. Oh iya. Iya. Ini ke kanan. Dia langsung lompat. 24 jadi 4,-2. oke, terus sumbu G 2,-4 jadi 4,-2. oke, baik. Ya udah berarti gimana rumusnya? Dibalik, boleh? Silakan. Gimana Bu? Jadinya gimana? Kan jadi X. Tadi kan ditanya X ya, jadinya YX gitu. Boleh? Kalau memang itu pola yang kalian temukan, silakan ditulis. Kan ini kan X. Jadi X. Jadi boleh jadi Tadi kan 2,4. Kita menyimpulkan rumusnya ya, dikaitkan dengan persamaan matriks. Di sini X-nya dicerminkan terhadap sumbu apa? Sumbu apa? Misalkan sumbu apa? Ini kan ada 2 ya. Misalnya yang pertama sumbu apa? Sumbu Y. Maka hasilnya X min Y. Ditulis X min Y. Oke. Terus sekarang rumusnya. Rumusnya kita pakai perkalian matriks identitas. Matriks identitas tadi apa? Betul, ditulis 1001. Iya, dikali matriks asal. Ditutup Udah betul, yang penting kita isi. dikali matriks asalnya. Misalkan ada katakan persamaan matriks. Iya. Ini gue nggak tahu nih matriks dia matriks. Matriks asalnya apa? GTW. Titik asal. GTW. Mm-mm. Sama dengan Yes. hasilnya apa? Itu. Nah, Apaan? nah sekarang kamu lihat. Ini dikalikan ini supaya ini jadi yang satu positif, yang satu negatif. Ininya harus berapa? Kemarin masih ingat nggak perkalian matriks identitas? Biar ini jadi negatif. Ini kan harus ada yang berubah ya. Jadi negatif juga. Kira-kira yang mana? Dari 4 titiknya adalah sumbu Y. Ada yang lebih dari 4 mungkin? Gak ada ya? Oke, yang sumbu X ada di sini E dengan G, ada B dengan D. Ada yang punya jawaban lain? Yang cuma satu titiknya? Ada, siapa? Kelompok siapa? Kelompok berapa ya? Berapa? Yang terjadi terhadap sumbu X ada berapa kelompok? Apanya? Yang terhadap sumbu apa ya? Terhadap sumbu apa dulu? X. Satu. Dua. Kita satu doang. Ada 2 itu. Ya nggak apa-apa, belum tentu salah kan? Boleh silakan dijelaskan kenapa satu. Aku 1. Boleh silakan maju ya Pak. Iya berbeda. Antara posisi G sama E itu juga sama bentuknya, tapi terlalu miring, terlalu miring dari sudut G dari determinan tersebut. Kelompok berapa? Boleh kasih aplaus dulu ya.
jarak titik pada bangunan sama persis dengan jarak titik bayangan pada cermin. Tinggi bayangan sama dengan bangunan aslinya. Dan yang terakhir, garis yang menghubungkan setiap titik dibangun dengan titik yang ada di bayangan selalu tegak lurus terhadap cermin. Itu adalah A sama dengan yang A, B sama B, C sama F, dan D sama E. Kalau yang F itu cuma ada B sama B dan E sama B. Oke, baik. Terima kasih. Ini adalah titik A, dan ini adalah bayangan dari titik A. Jika direfleksikan ke dalam cerminnya ini adalah sumbu Y ya, maka yang negatif itu adalah nilai dari sumbu X gitu loh. Kayak misalnya di nilai asli A-nya sebelum dibayangkan, sebelum dicerminkan adalah positif. Misalnya 2 dan 3. Maka bayangannya itu adalah direfleksikan dengan sumbu Y akan menghasilkan min 2,3. Jadi jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka nilai X akan selalu bernilai negatif. Oke. Selanjutnya yang terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X, jika suatu titik direfleksikan terhadap sumbu X, maka yang bernilai itu adalah sebaliknya. Jika direfleksikan dengan terhadap sumbu X, maka yang negatif adalah sumbu titik Y-nya. Koordinat dari titik Y-nya. Koordinat dari Ya. titik. Oleh bersama teman-temanmu kelompok amatilah gambar berikut. Tentukan kalian tidak asing dengan fenomena yang pada gambar tersebut. Deskripsikan fenomena yang kalian temukan pada gambar tersebut. Ini saya punya itu jawaban. Berdasarkan fenomena pada gambar di atas merupakan contoh dari refleksi atau pencerminan. Jika pohon cemara adalah sebuah segitiga, garis batas antara danau dan langit adalah sebuah koordinat. Maka gambar tersebut merupakan tentang refleksi atau pencerminan geometri. Oke, secara sederhana, ada lihat nggak di depan yang mana yang pencerminan? Lihat. Ya. Iya. Ya. Mana cermin? Ini yang ini. Iya. Ya. Jadi kalau ada gambar apa di situ? Ada gambar Pohon. pohon, Cerminnya cerminan air. air. Bayangannya ada di Air. air. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Kita bikin lagi dengan arus identitas. Nah ini kan kalau ada satu, 0 sama min 1. Nah dikalikan dengan titik asal tadi Y, maka akan menghasilkan X, min Y. Terima kasih ya, Alhamdulillah. Untuk referensi grup ya, isi ya. Jadi bisa kita simpulkan ya, tadi yang sudah kita pelajari apa? Refleksi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ki Yudiana Divia dari kelas 11 MIPA 1. Oke. Nama saya Kaimal Rahma dari kelas 11 MIPA 1. Dalam teknik belajar matematika ya, saya dapat banyak banget teknik-teknik baru yang saya bahkan belum tahu itu sebelumnya. Jadi saya merasa senang terus terpacu juga gitu. Oke. Yang kedua, Soalnya belum pernah kayak biasanya ya kayak gitu, jadi menurut saya asik banget. oke, baik. Terima Iya, menurut saya hal yang menarik itu adalah hal-hal yang terkait atau dikaitkan dengan realita gitu. Jadi kita merealisasikannya, memvisualisasikannya tuh lebih baik banget. Jadi kayak lebih kebayang gitu Bu. Jadi terus hal menariknya kita lebih dapat berdiskusi secara lebih lanjut dengan teman-teman kelompok. Kita juga bebas bertanya kalau memang ada kesulitan. Yang kan biasanya belajarnya kayak gitu, tapi sekarang dengan cara yang berbeda, diskusi, saling membahas juga satu sama lain, jadi lebih seru aja. Menurut saya itu sudah sangat cukup baik ya Ibu, karena memenuhi standar untuk mengerti secara pelan-pelan dan bertahap gitu. Jadi kayak misalnya yang segini dulu baru lebih kompleks gitu. Jadi nggak yang langsung kompleks bro, enggak. Jadi tahapannya itu benar-benar simpel dan bisa diikuti dengan baik gitu. Oke. Kita pelajari juga, menurut saya sudah pas untuk memahami sama-sama sama-sama, dan juga beberapa pertanyaan yang mungkin agak krisis buat dibahas bersama, tapi kita bisa selesai bersama. Secara garis besar mungkin saya belum menemuinya ya, tapi mungkin beberapa dari teman saya masih banyak yang kurang berkontribusi lebih lanjut ketika sedang berdiskusi tentang KPD-nya atau sedang merumuskan jawaban dari soal-soal dari KPD. Jadi kurang ikut berdiskusi juga sih kadang itu dari teman-temannya aja. Cuma saya dan teman-teman saya bisa bersama-sama berdiskusi, memecahan cerita yang kami temukan, dan juga bisa bertanya pada ibu juga. Kemudian Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukwati Lestari, rekan kerja dari Ibu Tiara Hanisa. Wabarakatuh. Nama saya Abdul Rojak. Saya guru matematika di SMA Negeri 94 Jakarta. Problem based learning yang sudah diterapkan oleh Ibu Tiara sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan sintaksnya. Saya rasa semua sintaksnya sudah terpenuhi dengan baik. Langkah-langkahnya sudah bagus dan melihat respon siswa juga sudah baik sekali. yang kedua, Baiknya sudah sesuai dengan sintaksnya ya, dan juga sudah student centered gitu ya, dimulai dari LKPD-nya gitu sampai proses pelaksanaannya pun juga mendukung untuk problem based learning ini. oke. LKPD-nya sangat menarik sekali. Modulnya juga sangat berwarna sehingga saya rasa bakal memudahkan siswa untuk belajar materi. Memang setiap problem based learning itu tantangannya adalah di siswanya gitu ya, karena siswanya student centered, otomatis terkadang kitanya pasti bakalan agak sulit mengkondisikan ya, jadi siswanya cenderung ke arah ramai yang kurang kondisif gitu. Nah tapi itu
menjadi suatu tantangan buat guru ya, bukan cuma mutiara aja, yang mutiara alami pun dialami sama guru-guru lain juga. Ini mungkin manajemen waktu, karena saya lihat waktunya kemarin itu lebih dari yang seharusnya, sehingga mungkin membuat siswa agak gulana pada saat di akhir-akhir pembelajaran. Tapi pada saat proses diskusi itu udah sangat bagus sekali. Mengikuti pembelajaran PBL yang diberikan oleh Mutiara, anak-anak aktif dan mengerjakan setiap aktivitas yang diberikan melalui LKPD yang diberikan oleh Mutiara. Selain itu juga media yang diberikan Mutiara cukup menarik ya, sehingga siswa pun juga bisa memfokuskan diri ketika dijelaskan oleh Mutiara. Karena Bu Tiara sudah menyusun LKPD-nya dengan sangat baik, sesuai dengan tahapan-tahapannya. Jadi saya rasa siswa dengan mudah mengikuti pembelajaran pembelajaran PBL ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan, karena LKPD-nya sudah tersusun dengan sangat baik. Oke, kemudian apa? Baik untuk bisa membimbing siswa gitu ya, ketika terjadi diskusi yang bersangkutan bisa menghampiri siswanya gitu ya, berkelompok. Kemudian apabila ada siswa yang mengalami kesulitan juga dibimbing gitu, anak pun ketika ada interaksi seperti itu, kalau saya melihatnya ya, ketimbang kita nyaksiin guru yang jelasin di depan doang terus dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Mutiara gitu ya, ke kelompok-kelompok nyamperin terus dijelasin, itu akan lebih masuk ketimbang itu kalau melihat guru ceramah aja gitu. Saya lihat memang LKPD-nya sangat bagus sekali. Jadi dengan bantuan LKPD ditambah dengan bimbingan siswa itu siswanya itu sangat terbantu sekali dalam menyelesaikan LKPD. Bagi sebagian iya, sudah ada yang lebih pede gitu ya ngerjainnya gitu, karena juga kan ketika mereka berdiskusi, mereka bertukar pikiran gitu, berasa ada temennya gitu ya, nggak ngerasa sendiri harus berhadapan dengan suatu problem gitu kan ya. Mereka akhirnya bisa diskusi yang akhirnya menimbulkan kepercayaan. Jadi kalau saya ngelihatnya ya, ada beberapa anak yang berhasil untuk menjalani hal itu gitu, menemukan oh iya ini bisa gitu dari diskusi tersebut gitu. Karena media pembelajaran, KPD sama modul yang sudah benar-benar disusun dan direncanakan dengan baik, jadi siswa itu merasa pembelajaran kali ini tuh lebih mudah, sehingga kepercayaan diri siswa dalam belajar dilatasi itu sangat bagus. Itu terlihat pada saat siswa presentasi, di mana dengan penuh percaya diri mereka bisa menjelaskan definisi itu, cara menemukan rumus dilatasi itu sendiri, itu udah sangat bagus sekali.